Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tentang pembelahan sel. Apa itu pembelahan sel? Nah, pembelahan sel adalah proses yang sangat penting bagi kelangsungan hidup semua makhluk hidup. Biasanya ini untuk pertumbuhan, perbaikan, dan reproduksi. Pembelahan sel kali ini yang akan kita pelajari terbagi menjadi dua bagian. Ada mitosis dan ada meiosis. Pembelahan mitosis adalah pembelahan yang menghasilkan dua sel anakan dengan materi genetik yang identik dari sel induknya. Pembelahan secara mitosis terjadi pada organisme yang mengalami pertumbuhan, perbaikan, atau reproduksi aseksual. Jumlah kromosom sel anakannya adalah 2N atau biasa disebut dengan diploid. Siklus hidup sel dibagi menjadi dua fase. Ada fase pertumbuhan atau interfase dan fase pembelahan. Fase pembelahan ini terbagi menjadi 4 tahap pada mitosis, yaitu profase, metafase, anafase, dan telofase. Kita pelajari satu-satu. Profase adalah proses di mana benang-benang kromatin itu memendek dan menebal membentuk kromatid. Nah, kromatid ini berpasangan membentuk kromosom. Kemudian membran nukleus dan nukleolusnya menghilang. Pada sel hewan, sentriol ini mengalami pembelahan. Sentriol tersebut memisah menuju kutub yang berlawanan. Benang spindel mulai mengatur diri sedemikian rupa sehingga menyerupai bentuk pancaran atau aster. Prosesnya bisa dilihat seperti ini. Selanjutnya adalah metafase. Metafase adalah proses terbentuknya benang-benang spindel kromosom yang terlihat seperti ini semakin jelas. Kromosom berada di daerah ekuator. Kemudian setiap kromosom terdiri atas dua kromatid yang terkait pada sentromernya. Pada setiap sentromer ada dua kinetokor yang masing-masing dikaitkan dengan benang spindel. Prosesnya seperti ini. Selanjutnya adalah proses anafase. Benang-benang spindel yang memendek, kemudian kromatid menuju kutub yang berlawanan. Setelah itu akan terjadi sitokinesis. Ini adalah fase anafase. Selanjutnya adalah telofase. Telofase ini prosesnya adalah kromatid yang telah sampai di kutub-kutub yang berlawanan tadi akan menipis dan memanjang menjadi kromatin. Nah, kumpulan dari kromatin ini akan membentuk anak inti. Terbentuk membran nukleus di luar anak inti. Setelah itu proses sitokinis selesai sehingga akan terbentuk dua sel anakan. Itu adalah penjelasan pembelahan secara mitosis. Pembelahan meiosis menghasilkan sel anakan dengan jumlah kromosom itu setengah dari jumlah kromosom sel induknya. Pembelahan meiosis bertujuan untuk berkembang biak secara
seksual, yaitu dalam proses pembentukan gamet atau dikenal dengan istilah gametogenesis. Meiosis ini mengalami pembelahan inti 2 kali, sehingga satu sel bersifat diploid akan menghasilkan 4 sel yang bersifat haploid. Sebelum pembelahan meiosis terjadi, sel mengalami fase pertumbuhan interfase seperti pada tahap pembelahan mitosis. Seperti ini rupanya ya. Oke, kita mulai membahas proses meiosis yang pertama. Dimulai dengan fase profase 1. Nah, pada fase profase 1 ini, membran inti mulai menghilang. Kemudian terbentuk gelendong pembelahan, kromosom menebal dan kromosom homolog saling berpasangan. Terjadi pindah silang atau pertukaran segmen molekul DNA yang sesuai di antara dua kromatid. Selanjutnya adalah metafase yang pertama. Kromosom homolog yang tadi ini bergerak ke bidang ekuator dengan sentromernya mengarah ke kutub. Nih ya, perhatikan. Kemudian masing-masing kromosom berikatan dengan benang-benang spindel yang ada pada bagian sentromer. Selanjutnya adalah fase anafase 1. Di sini kromosom homolog yang ditarik oleh benang-benang spindel tadi ke arah kutub pembelahan itu menyebabkan tetrad ini berpisah dan kromosom bergerak menuju kutub yang berlawanan. Membran sel yang mulai melekuk di bagian tengah. Nah, akhir dari tujuan anafase 1 yaitu membagi isi kromosom yang diploid ini menjadi haploid. Selanjutnya adalah proses telofase 1. Pada proses telofase 1 ini, retikulum endoplasma membentuk membran inti di sekitar kelompok kromosom pada kutub pembelahan. Nukleulusnya mulai terbentuk, kemudian terjadi sitokinesis atau pembelahan sitoplasma menjadi dua bagian sehingga terbentuklah dua sel anakan dengan kromosom yang sudah haploid. Nah, ini adalah fase pembelahan meiosis yang kedua. Kita masuk ke dalam fase ini. Tahap awalnya adalah profase kedua. Membran nukleus dan nukleolus tadi mulai menghilang kembali. Kemudian sentrosom membelah dan sepasang sentriol memisahkan diri menuju kutub-kutub yang berlawanan. Dan di antara keduanya muncul benang-benang spindel yang memancar dari kedua sentriol. Waktu ini lebih singkat ya dibanding tahap lainnya. Selanjutnya ada tahap metafase 2. Pada tahap ini setiap kromosom yang haploid tadi berisi dua kromatid tertarik ke bidang ekuator. Ini bidang ekuatornya. Kemudian terbentuk benang-benang spindel. Salah satu ujungnya melekat pada sentromer, khususnya di bagian kinektor dan ujung lainnya, membentang menuju kutub pembelahan. Ini adalah kutub-kutub pembelahan dan benang-benang spindel ini yang ini. Selanjutnya adalah fase anafase 2.
Pada tahap ini, spindel tadi menarik kromatid menuju kutub pembelahan yang berlawanan. Kedua kromatid bergerak menuju kutub yang berbeda. Pada akhir anafase ini, membran sel mulai melekuk. Telofase 2. Pada proses ini, kromatid di kutub berubah menjadi benang-benang kromatin. Membran nukleus dan inti haploidnya terbentuk, kemudian kromosom menipis dan memanjang menjadi benang-benang kromatin. Terjadilah sitokinesis sehingga terbentuklah 4 sel anakan haploid. Demikianlah proses pembelahan sel dari fase mitosis dan fase meiosis. Sampai bertemu di pembahasan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.